Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miastuti dengan NIM B1A1222244. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS Hukum Dagang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 1. Yang dimaksud dengan hukum dagang menurut Ahmad Ihsan yaitu hukum yang mengatur masalah perdagangan, yaitu masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Perbedaan dengan hukum perdata yaitu dalam pasal 1 KUHD bahwa KUH Perdata berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam kitab ini. Dengan merujuk pasal 1 ini, maka berlaku asas lex specialis drogat lex generalis. Jadi, hukum dagang merupakan lex specialis, sedangkan hukum perdata merupakan lex generalis. Contohnya yaitu tentang asuransi diatur dalam pasal 1774 KUH Perdata, sedangkan dalam KUHD diatur secara khusus dalam bab 9. Nomor 2, firma dalam pasal 16 KUHD yaitu tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, sedangkan CV menurut pasal 19 KUHD yaitu suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang perseroan secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih melepas uang pada pihak lain. Dan pada persekutuan firma hanya ada sekutu-sekutu kerja, sedangkan pada CV selain sekutu-sekutu kerja ada sekutu komanditer. Contohnya perusahaan firma yang bergerak di bidang jasa yaitu firma hukum, dan contoh CV yaitu CV Catur Pangan Indonesia. 3. PT adalah badan hukum yang mengatur persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. PT diatur dalam pasal 35-36 KUHD. Sedangkan perseroan terbuka yaitu pada pasal 1 angka 7 UU PT mendefinisikan perseroan terbuka sebagai perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perseroan publik adalah perseroan yang memiliki kriteria jumlah pemegang saham dan modal di sektor sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di bidang pasar modal, dan perseroan sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di sektor sekurang-kurangnya 3 miliar atau satu jumlah pemegang saham dan modal di sektor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Contoh PT yaitu PT Pertamina, contoh PT TBK yaitu PT Kimia Farma. Nomor 4, menurut Undang-Undang Nomor 37 Pasal 1, kepailitan merupakan sita awam atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan serta pemberesannya dilakukan sang kurator di bawah supervisi hakim pengawas. Subjek hukum yang berwenang untuk menyatakan pailit yaitu pada pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, debitur itu sendiri, kreditur, dan kejaksaan. Konsekuensi hukum dari seorang yang dinyatakan pailit yaitu menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Contohnya yaitu Sentul City. Nomor 5, insolvensi dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu keadaan tidak mampu membayar, dan menurut Sultan Remi
Zahdeini dalam bukunya, yaitu keadaan insolvent adalah ketika debitur tidak dapat melunasi utang kepada semua kreditur dan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi sejumlah harta kekayaan. Perbedaan antara insolvensi dan pailit yaitu insolvensi terjadi apabila debitur tidak dapat melunasi semua hutangnya dan keadaan debitur yang memiliki jumlah hutang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaan. Contohnya Tripanca Group. Sedangkan kepailitan dinyatakan pailit menurut pasal 2 ayat 1 KPKPU telah terpenuhi ada 2 atau lebih kreditur, adanya sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang tidak dibayar lunas debitur, contohnya PT Mega Lestari Unggul. Nomor 6. Perbedaan 3 prinsip ilmu hukum. 1. Tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan, yaitu pasal 1365 KUH Perdata bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila terpenuhi 4 unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian. Contohnya dalam kecurangan dalam perusahaan. 2. Tanggung jawab berdasarkan praduga, yaitu prinsip selalu bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Prinsip ini pernah diterapkan dalam hukum pengangkutan, khususnya pengangkutan udara, yaitu dalam pasal 7, 18 ayat 1, 19 Junto 20 Konvensi Warsawa 1929. 3. Tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dilakukan atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan tanpa mempersoalkan ada tindakan kesengajaan atau kelalaian, yang kesimpulannya dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nomor 7. Perikatan yang bersumber dari perjanjian, yaitu menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, contohnya perjanjian dalam jual beli. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang, yaitu perikatan itu timbul karena memang undang-undang mengaturnya. Demikian, contohnya dengan meninggalnya seseorang, maka timbul kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban almarhum. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan yang sah menurut hukum maksudnya adalah sebagaimana yang disebut dalam ketentuan pasal 1354 KUH Perdata. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.